Halo, Pak Redi. Halo. Halo, Pak Redi. Halo. Udah.
Halo, assalamualaikum Bu Ayub. Mohon maaf. Nggih, waalaikumsalam. Mboten napa-napa, Bapak. Nggih. Jadi niku mau pun masuk kalau wau terus niki ada kepentingan sebentar dengan anak-anak persiapan ANBK niku. Nggih. Mboten napa-napa. Saya tunggu di sini. Emailnya sudah saya kirim juga ke Budia dan Bu Retno juga. Nggih. Bu Retno sudah masuk tadi. Anak-anak dulu, jangan sebentar Ibu. Bu Retno kasih gangguan itu tadi sudah saya hidupkan itu ternyata. Nggih, mboten napa-napa. Nggih, Pak. Ibu, mohon maaf. Itu Bu Retno tidak bisa gabung kok. Kenapa itu? Halo Ibu. Mboten ngertos. Kenapa, Pak? Itu sudah tak buka gabung kok sendiri. Niku teng niku. Atau saya kopikan linknya saja, nggih. Nggih, copy linknya mawon. Lewat WA. Saya WA-kan linknya. Nggih, Pak.
Pak Tanto ketinggalan kalau buka lewat Nggih. apa itu? Nggih, Lewat mboten tinggi. napa-napa, ini saya Itu kirim WA, Pak. Linknya sudah saya kirimkan ke WA-nya Bapak, nggih. Nggih, sekedap Ibu. Niku Nggih, Nggih, gantos Pak, mboten napa-napa, gantos Pak. laptop, gantos Nggih. laptop. Nggih. Masalah itu Pak Tanto bareng masalah aku anu. Bu Ayub, selamat pagi Bu Ayub. Sugeng enjang Budi ya. Puasa. Pangapunten saya izin nggih. Hari Oh, ini hari ini dicoba ujian itu. Nggih. Pripun? Hari ini saya uji coba untuk ujian UP itu. Oh, nggih. Jamnya sama ini. Nggih. Nggih, Bu. Matur suwun Ibu. Nggih. Nggih, sugeng rawuh Pak Tanto. Link WA. Yang bingung kan, konon kan dan
Mohon maaf Ibu, butuh satu selalu merepotkan di Kenapa Pak Haryadi? Alhamdulillah sampun bergabung nggih lancar sedanten nggih. Sudah ada Bu Retno, Pak Tanto dan Pak Haryadi. Pokoknya Izin saya mulai mawon nggih PMO-nya. semuanya dilibatkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Enjang yang sama-sama kami hormati Bapak Haryadi SPD, Kepala Sekolah SD Negeri Jete 1, yang sama-sama kami hormati Bapak Sutanto SPD, Ya, berarti nanti pengawas yang hadir dari adalah SD bendahara dan Negeri fatwa. Jete 1 dan juga Ibu Retno Hestiningrum SPD selaku guru mata kelas guru pengampu kelas 1. Nggih Bapak Ibu, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah senang sekali saya dapat bertemu dengan Bapak Ibu semua dalam forum PMO Jogja Manajemen Operasional bulan Oktober. Teriring doa selalu kagum Bapak Ibu, semoga senantiasa sehat. Ini kita mulai saja kegiatan PMU-nya. Mohon berkenan Bu Retno dapat menyampaikan terkait dengan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan selama 1 bulan terakhir dalam penerapan kurikulum Merdeka seperti apa Bu? Monggo. Bu Retno, suara saya apakah terdengar? Nggih Bu, tapi maaf ini pakai HP sama maaf Nggih. Suara saya batuk pilek Bu. Enggak apa-apa Bu. Tadi pertanyaan saya apakah terdengar Bu instruksinya? Belum ini anak-anak rame. Nggih. Pripun Bu? Nggih, mohon disampaikan apa yang sudah Ibu lakukan di dalam pembelajaran di kelas Ibu. Oh. Ya, seperti yang sudah biasanya juga masuk, kemudian ucap salam, doa, nyanyi, baru masuk ke pelajaran Ibu. Seperti itu aja. Nggih, variasi pembelajaran yang sudah Ibu lakukan terkait dengan diferensiasi pembelajaran seperti apa Ibu? Apakah ada rencana atau bagaimana plannya? Kemarin sih sudah pakai lihat video. Kemudian pernah saya ajak keluar juga. Saya bentuk grup kelompok-kelompok itu Ibu. Itu biasanya kalau diskusi untuk anak-anak mungkin belum sepenuhnya bisa karena masih kelas 1. Tapi biasanya saya suruh kerja bareng-bareng gitu aja. Oke, itu pada saat di luar itu mata pelajaran apa dan ngapain Ibu? Untuk proyek Ibu. Biasanya kemarin pernah ke rumah penduduk sekitar yang ada tanaman-tanaman itu, diajak ke situ, disuruh nanya-nanya, lihat-lihat. Selain itu juga ke greenhouse Ibu. Oke. Perangkat ajarnya untuk kelas 1-nya bagaimana di kelas Ibu? Perangkat ajar. Ada buku modul, sudah ada itu. Ada RPP juga ada, sudah dibuat. Iya. Bisa diulang Bu, tadi sepertinya jaringannya terputus. Ada buku modul Ibu. RPP sudah ada juga. Selain itu atau hanya itu saja?
Nggih. Nah, flash disk kalau kita Bisa belajar kadang pakai itu video. Ngoten, nggih. Ada lagi, Bu? Sampun? Ada itu apa? RPP, silabus. Ada. Nggih. Modul ajarnya sudah jadi, Bu. Sudah, Ibu. Nggih. Bisa diceritakan bagaimana kemarin penyusunan modul ajarnya, Bu? Sama Pak Haryadi itu. Nggih. Kemarin sama Pak Haryadi. Ya Ibu, kemarin karena Bu Retno ini memang masih untuk kami bersama saya selaku kepala sekolah memang mohon maaf kepala sekolah, saya selaku kepala sekolah karena melihat kondisi ini untuk Bu Retno ini memang suaranya karena istilahnya untuk IT memang masih kurang Ibu, kami menuntunnya bersama-sama dengan Retno. Jadi apa yang perlu disediakan kemarin juga ada protanya, ada promes juga ada, terus modul kalau buku pelajarannya juga ada, terus kemarin ada video-video yang untuk pembelajaran. Kalau dalam pembelajaran kami kadang membantu untuk cara menghidupkan untuk menampilkan video-video yang ada sudah punya untuk pembelajaran ada itu waktu pembelajaran untuk menampilkan. Memang kami untuk Bu Retno ini memang perlu bantuan Ibu. Itu kondisi sekolah kami memang itu Bu, kendala untuk IT-nya masih kurang untuk Bu Retno khususnya. Namun beliau masih mau belajar, berusaha, itu kami hargai Bu, walaupun kemampuannya dalam sebenarnya kemauan kalau Bu Retno ini ada. Ya mohon maaf kalau memang di IT-nya kurang. Nah, ini kaitannya dengan guru kelas 1 karena adanya memang ini saya tidak bisa berbuat apa-apa. Yang ada ini saya manfaatkan, saya selaku kepala sekolah menuntunnya agar pembelajaran itu tetap berjalan Ibu. Begitu nggih Ibu. Nggih. Pak Tanto, barangkali Bapak nggih, pripun Pak Her? Bu Ayub ini mungkin untuk modul, mohon Bu Retno bisa diambil di kelas. Terus kemarin untuk ATP-nya saya bantu, walaupun itu kami hanya membantu sebatas itu tugas guru kelas, namun kami membantunya Ibu. Terima kasih. Nggih, Pak Tanto, barangkali Bapak ada aktivitas lain, jadi saya memberikan waktu dulu di awal pada Bapak. Mohon berkenan Bapak untuk sedikit menyampaikan bagaimana hasil yang Bapak lihat, yang Bapak persani dari SD Jeti 1 terkait dengan pelaksanaan kurikulum Merdeka ini Bapak, dari perspektif dan tugas Bapak sebagai pengawas itu untuk kondisi dari SD Negeri Jeti 1 pripun. Monggo Bapak. Nggih, terima kasih sebelumnya Ibu Ayub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait tugas kami sebagai pengawas bahwa di Sambrejo ternyata hanya ada satu yang mengikuti PSP. Setelah kami koordinasi dengan kepala sekolah, ya memang sampai saat ini teman-teman yang ada di Jeti 1 belum bisa menguasai sepenuhnya tentang paradigma baru perubahan kurikulum, sehingga masih perlu adanya pendampingan dan pembimbingan. Masih banyak yang kurang ya karena kita maklumi bahwa
sesuatu yang baru memang perlu beradaptasi untuk penyesuaiannya. Demikian Ibu, matur suwun. Oke, matur suwun Bapak. Baik, Bu Retno bisa mendengar suara saya. Suara saya terdengar dengan jelas ya Bapak Ibu. Ampun. Jelas Ibu. Oke. Jadi harapannya di dalam pelaksanaan kurikulum Merdeka ini itu ada variasi pembelajaran atau dikenal dengan diferensiasi pembelajaran. Nah, ketika yang sebelumnya guru itu menerangkan dengan metode ceramah di kelas, itu harapannya sedikit demi sedikit ada beberapa variasi. Nah, monggo untuk kelas 1, misalnya tadi Bu Retno menyampaikan bahwa kelas 1 belum bisa diajak diskusi. Nah, berarti bisanya diajak bermain. Nggih, monggo diajak bermain dengan metode yang seperti apa. Jadi kalau untuk kelas 1 misalnya, belum bisa tanya jawab, nggih, itu menjadi tantangan dari Bu Retno selaku guru pengampu kelas 1 untuk memberikan variasi pembelajaran kepada murid kelas 1. Jadi misalnya dengan bermain atau nggih monggo dengan cara apa seperti mengacu ke capaian pembelajarannya. Kira-kira dari yang saya sampaikan, apakah ada yang belum jelas atau ada yang ingin ditanyakan, Bu Retno? Ya Bu, pangapunten niki laptopnya agak ini. Yang jelas saya tetap minta bimbingan Ibu. Pripun caranya supaya anak-anak itu mau dan senang diajak belajar, terutama untuk yang diskusi atau yang bermain itu, Bu. Mata pelajarannya apa saja, Bu, di kelas 1? Iya, Bu. Pripun? Mata pelajarannya apa saja di kelas 1? Ada bahasa Indonesia, ada PKN. Oke. Bahasa Indonesia, PKN. Ada IPA, SPDP, bahasa Inggris, agama, PJOK. Nah, mohon bisa diceritakan satu persatu. Biasanya Ibu mengajar mata pelajaran apa saja untuk kelas 1, lalu kemudian caranya seperti apa. Diceritakan dulu yang sudah dilakukan. Monggo, Bu. Untuk yang bahasa, biasanya saya suruh buka yang buku modul itu kan ada gambar-gambarnya, Bu. Nanti disuruh mengamati, kemudian nanti bercerita. Kalau enggak ya nanti suruh menulis di buku tulis sambil belajar nulis, Ibu. Nggih. Lalu untuk pelajaran selanjutnya? Ya, untuk matematika sama juga seperti itu, tapi kadang-kadang saya suruh gambar. Kalau pas bentuk bangun datar itu saya suruh gambar. Nanti diwarnai. Ada juga pernah disuruh gambar, kemudian digunting, ditempel. Seperti itu, Bu. Nggih. Lalu Ibu selanjutnya? Mata pelajaran berikutnya. Nggih. Untuk apa itu PKN? Kalau Pancasila kan ada gambar di dinding itu ada, Ibu. Saya suruh lihat gambar di dinding, kemudian menyebutkan apa saja yang ada di gambar. Pancasila ke-1, apa gitu. Nggih. Kalau lalu selanjutnya
Kalau untuk SPDP kan ada gambarnya. Itu biasanya ya suruh selain jelaskan waktu ada pelajaran teorinya dijelaskan, ada juga yang gambar. Baik, ada lagi Bu yang belum disampaikan? Kalau olahraga sama guru olahraganya. Oke. Ya, Baik. agama sama guru agama. Oke. Kemarin itu ketika saya kunjungan itu ada kelas 1 yang sebelum memulai pelajaran itu ada menyanyi, lalu kemudian tepuk-tepuk. Nah, untuk kelas 1-nya Bu Retno itu menyanyi ada apa tidak menyanyi? Kalau ada menyanyi apa? Lalu kemudian tepuk-tepuknya itu apa Ibu? Sebelum memulai pelajaran itu apa saja? Kalau nyanyi biasanya yang bisa anak-anak 17 Agustus, Garuda sama bendera merah putih, baru itu Ibu yang dihafal. Itu dilakukan 3 lagu itu dinyanyikan setiap hari sebelum mulai pelajaran Ibu? Iya, tapi ganti-ganti. Hari ini gitu. nyanyi apa? Sama Ibu kita Kartini bisa. Oh, nggih. Selain itu Ibu, tepuk-tepuknya itu tepuk-tepuk apa? Kata-katanya. Salam merdeka. Ini anak jawab merdeka. Salam Pancasila, salam. Jawab anak-anak. Nggih. Sama NKRI, harga mati. Nggih. Berarti pas mulai itu anak-anak duduk, lalu urutannya tepuk dulu atau nyanyi dulu Ibu? Tepuk dulu Ibu. Kalau tepuk yang berdoa baru nyanyi. Berdoanya itu hening berdoa sendiri-sendiri atau membaca apa bareng-bareng gitu? Biasanya Al-Fatihah, doa belajar. Nggih, itu dibaca bersama-sama nggih, Bu? Bareng-bareng. Nggih, sambil hafal itu. Nggih, berarti membaca Al-Fatihah dan doa belajar secara bersama-sama. Diucapkan seperti itu nggih, Bu nggih? Nggih, lalu setelah itu minum dulu aja, Bu. Minum dulu. Iya, Bu. Baru batuk. Nggih, minum dulu nggak apa-apa, Bu Retno. Nggih. Nggih. Berarti setelah berdoa, membaca Al-Fatihah dan doa mau belajar bersama-sama, lalu dilanjutkan tepuk atau nyanyi? Iya, tepuk dulu baru nyanyi. Nggih, tepuk dulu baru nyanyi satu lagu bergantian atau satu lagu. Tadi ya Bu ya bergantian. Nggih, bareng-bareng nggih. Oke, baru memulai pelajaran. Biar hafal. Nggih. Baru memulai pelajaran hari itu ngapain begitu nggih Bu nggih? Nggih. Kalau untuk anak kelas 1 itu belajarnya Senin sampai Sabtu nggih? Nggih. Nggih, dari jam berapa sampai jam berapa, Bu? 7.15 sampai setengah 11. 7.15 sampai setengah 11. Nah, itu biasanya Ibu setelah mulai bel masuk itu anak-anak berdoa, kemudian bernyanyi, lalu mulai pelajaran. Nah, mulai pelajaran dari kira-kira aja ini dari hari Senin sampai hari Sabtu itu Ibu di kelas atau bagaimana seminggu kemarin itu bisa diceritakan itu Bu Senin ngapain gitu Ibu bercerita saja mengingat-ingat kembali pelan-pelan enggak apa-apa Bu. Nggih. Dari Senin di kelas. Jadwalnya lupa Ibu. Nggih. Enggak apa-apa. Jelas pertama upacara, habis upacara saya 1 jam pelajaran
2 jam pelajaran apa itu bahasa, habis itu agama yang ngajar ada sendiri agama. Nggih. Hari Selasanya di kelas, tapi bentuk kelompok itu duduknya kelompok-kelompok, ada 5 kelompok dari 22 murid jadi 5 kelompok. Kemudian hari Rabunya itu jadwal olahraga kemarin di luar. Setelah itu masuk pelajaran seperti biasa. Hari Kamis kemarin saya suruh buat apa kartu nama, dihias-hias, diwarnai, kemudian di sebaliknya saya suruh gambar buah kesukaan atau makanan kesukaan, kemudian diwarnai. Untuk hari Jumatnya biasanya ada Jumat ngaji, Jumat bersih, seperti itu Ibu. Untuk Sabtunya project ya ke greenhouse. Kalau di greenhouse biasanya anak-anak masih kecil ya siram-siram gitu, nyaputi rumput. Oke, nggih. Nggih. Baik, Ibu. Berarti kalau saya tidak keliru dari Senin sampai Sabtu itu di luar kelasnya pada saat Project P5 itu tadi nggih di kelas di greenhouse hari Sabtu. Ngaten nggih Ibu nggih. Nggih, minggu kemarin tapi. Oke, baik. Nah, itu untuk P5 ini itu kan 125 JP Ibu selama 1 tahun. Nggih. Ya. Nah, nanti Ibu kalau mengajak anak-anak ke greenhouse atau melaksanakan proyek, itu tolong Ibu membuat catatan di buku Ibu. Itu tanggal berapa, kemudian jam berapa. Nah, kira-kira sudah terlaksana berapa JP. Seperti itu. Nah, nanti ada foto yang diambil di hari itu atau video. Nah, nanti dijadikan satu Ibu, diinventaris, bisa dimasukkan ke data di laptop, dibuat data Excel atau dibuat data Word. Pada prinsipnya Ibu terdata, terekam, dan terdokumentasi pelaksanaan P5 itu sudah berapa JP itu. Kalau tidak dicatat dan direkam, khawatirnya kan nanti terlupa gitu. Karena pelaksanaan proyek itu 1 tahun tidak boleh kurang dari 125 JP. Itu tapi untuk 2 tema nggih Ibu, untuk 2 tema. Jadi tidak hanya kelasnya Ibu saja. Nah, nanti Ibu dapat berkoordinasi dengan Budia untuk kelas 4-nya. Jadi 125 JP itu tidak hanya menjadi porsinya kelas 1 saja, tapi juga kelas 4. Kira-kira masukan saya tadi yang saya sampaikan itu jelas atau pripun Ibu ada yang ingin ditanyakan? Enggak Ibu, sudah matur suwun. Nggih, nggih. Nah, itu terkait dengan proyek P5. Nah, lalu kemudian terkait dengan diferensiasi atau variasi pembelajaran di kelas Ibu untuk kelas 1, tadi yang saya simak itu kan Ibu sudah mengajak anak menggunting kertas, lalu kemudian mengajak anak ke rumah warga untuk bertanya-tanya. Nah, itu Ibu juga dicatat, didokumentasikan dan dicatat Ibu. Apa yang sudah
Ibu lakukan. Nah, nanti terus minggu depannya lagi, Ibu ada hal baru apa, variasi apa. Nah, jadi itu bisa dilakukan berulang Ibu, selang-seling. Oh, misalnya di minggu yang pertama ini Ibu mengajak ke rumah. Oh, di minggu berikutnya diajak kemana atau melakukan apa atau anak diberi penugasan. Nah, besok pada saat lokakarya itu kan ibu bertemu dengan guru kelas 1 dari sekolah lain, ya, pelaksana PKP. Nah, nanti ibu bisa saling sharing, berbagi atau bertanya di kelas 1 di SDA apa sih yang dilakukan, di SDB apa yang dilakukan. Nah, itu ibu bisa mengadaptasi yang sekiranya cocok dengan kondisi untuk SD negeri JT1 dan kelas 1-nya. Jadi besok kan kemarin ketika lokakarya sepertinya Bu Retno dan Bu Dia sedang sakit lokakarya bulan September. Jadi mungkin belum optimal nggih mengikuti materinya. Atau nanti bisa mengikuti kembali, bisa melihat YouTube saya Ibu, itu materi kegiatan lokakaryanya saya unggah ke YouTube gitu, YouTube saya. Nah, nanti di bulan ini itu kan kita ada lokakarya tanggal 25 secara luring satu kabupaten Sesragen untuk angkatan 2. Nah, itu mohon Ibu ya semoga sehat selalu nggih, dijaga kondisinya nggih. Pada saat besok lokakarya Ibu bertanya nggih ke guru kelas 1 lainnya. Apa yang dilakukan seperti itu. Jadi besok ketika PMO bulan November, saya akan bertanya ke Ibu, hasil Ibu bertanya dengan guru kelas 1 lainnya. Nah, pada saat kepanggil di lokakarya itu. Nah, nanti saya sampaikan juga di forum lokakaryanya seperti itu, Ibu. Nah, jadi Ibu bisa menerapkan yang sekiranya cocok saja dengan kondisi JT1 dan tentunya peserta didik Ibu. Kalau yang tidak cocok ya tidak perlu dipaksakan Ibu gitu. Jadi nanti di PMO bulan November nanti izin akan saya tanyakan ke Ibu hasil dari Ibu bertanya-tanya terkait dengan variasi pembelajaran di sekolah lainnya. Kira-kira dari apa yang sudah saya sampaikan tadi, ada yang ingin ditanyakan, Bu? Untuk sementara belum. Nggih, Ibu. Baik. Terima kasih untuk sementara untuk indikator ini. Untuk indikator ini cukup dulu. Selanjutnya saya ke Pak Haryadi. Nggih, Pak Haryadi, bisa disampaikan KUSP-nya itu kan sudah mendapatkan ACC dari dinas, nggih? Iya, Ibu, betul. Nggih, sudah selesai nggih, Pak, nggih? Sudah, alhamdulillah. Nggih. Kemarin bulan September itu kan kita ada PMO, ada refleksi, ada lokakarya. Nah, nanti Bapak cermati kembali bersama tim di bulan November. KOSP-nya Bapak itu sudah ada di tingkat berapa? Kan kemarin kalau direfleksikan ada tingkat 1 sampai tingkat 4 nggih Pak, atau nanti bisa dipersani kembali materi refleksi di link refleksi.
Nah, itu kira-kira KOSP yang sudah disusun perlu dikembangkan atau tidak gitu. Untuk bekal ketika kita refleksi di bulan Desember. Kan nanti refleksi ada di bulan Desember. Nah, itu terkait dengan KOSP dan juga modul ajar TP dan ATP. Tadi kan Bapak sudah menyampaikan ya terkait dengan itu. Nah, sekarang mohon disampaikan kepada kami apa saja yang sudah Bapak lakukan selaku kepala sekolah terkait dengan program-program kurikulum merdeka atau implementasi IKM ini, apa saja Pak yang sudah dilakukan sebulan kemarin gitu. Atau mundur lagi juga tidak apa-apa. Monggo Pak Riyadi. Terima kasih Bu. Kemarin setelah kami pendampingan di buku refleksi bersama, kami melihat acuan atau kurikulum yang kita susun KOSP yang saat ini sedang berjalan untuk Pak Haryadi, suaranya ada nginging gitu, saya dengarnya jadi saya tidak jelas. Oh nggih. Nggih, sekarang halo Ibu. Nggih, sudah. Monggo. Ya. Untuk kami KOSP yang kami susun kemarin yang terlaksana itu satu intrakurikuler, untuk sementara dilaksanakan guru kelas untuk intrakurikuler. Untuk pembelajaran kelas 1 dan kelas 4 itu memang guru-guru kami sudah melaksanakan, tapi juga seperti yang dikatakan oleh Bu Retno tadi masih jauh itu. Mohon Bu Retno volume itu dikecilkan. Bu Retno. Iya, volume. Ya. Ini agak berdekatan Ibu. Kalau Bu Retno di ruang guru, saya di ruang tamunya karena untuk listriknya yang ada casnya di sini. Untuk berikutnya tentang ekstrakurikuler itu kami sudah melaksanakan sejauh apa yang ada di sekolah kami. Untuk ekstrakurikulernya itu sudah berjalan. Untuk pramuka dan bola voli itu sudah berjalan. Terus untuk P5-nya sudah dilaksanakan. Masih terlalu dekat Bu Retno. Mohon maaf dulu, suaranya. Untuk P5-nya kemarin kami sudah menyusun. Ini sudah kami susun, sudah dilaksanakan, sudah kami ambil video-videonya untuk pelaksanaan kelas 1 dan kelas 4-nya untuk P5. Jadi tinggal nanti menyusun merangkai dari pembelajaran 1 sampai pembelajaran terakhir untuk P5-nya. Untuk memang kami kemarin menyusun untuk tujuan dari sekolah ini membentuk karakteristik dari SDGT 1 itu melalui kegiatan-kegiatan kami. Untuk yang kemarin sudah kami sampaikan dalam profil itu, dan jangka pendeknya mengoptimalkan dengan sarana dan prasarana untuk menunjang kenyamanan peserta didik saat belajar di sekolah. Kami bersama guru sebenarnya kami sudah membantu teman-teman guru Ibu dalam kami melaksanakan intrakurikulernya. Kami sudah membantu guru mulai dari membuat modul ajar itu kami sudah ini caranya. Terus untuk pembuatan PATP
itu kita ambil dari CP itu diturunkan pada ATP itu kami melihat pada CP yang ada, ini kami sudah menyediakan, sudah kami print CP-nya. Nah, ini teman-teman guru kami ajak untuk belajar untuk mencapai TP-nya. Ini kami berdasarkan ATP yang kita susun dari CP tadi. Jadi dari kompetensi dan kontennya dari CP kita turunkan dari ATP ini dari konten dan kompetensinya. Setelah itu baru disusun menjadi tujuan pembelajaran. Itu usaha kami untuk mendampingi guru-guru kami. Sebenarnya kami sudah melakukan, dan setelah kemarin refleksi kami sudah melakukan koordinasi dengan teman-teman guru dalam kami menyampaikan RTL yang sudah saya susun laporkan ibu itu sudah saya susun, sudah saya sampaikan ke teman-teman apa yang kita lakukan untuk sejauh ini, apa yang kita laksanakan CKOSP yang kita susun itu tadi. Mohon baik. sarannya. Baik, Pak Her, bisa disampaikan proses Bapak menyusun TP dan ATP itu seperti apa kemarin? Melihat contoh, di Kemdikbud, dari Kemdikbud. Iya. Ya, kan diunduh. Ambil dari CP dulu gitu, dari CP yang kita ambil bentar. Ibu mencari. Mboten napa-napa, Pak, monggo. Bentar, Ibu. Bentar, Ibu, tak nyari. Maaf, Bu. Nggih. Ini kami mencari datanya kemarin. Ini untuk
penyusunan CP, dana TP kita ambil dari CP umum dulu. Kita ambil misalkan di sini dari fase A untuk kelas 1 dan kelas 2 paket A. Pada fase ini peserta didik mampu mengenal dan menerapkan simbol-simbol dan sila-sila dalam Pancasila, menerapkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan keluarga dan sekolah, mengenal aturan di lingkungan keluarga dan sekolah, memberikan contoh sikap mematuhi dan tidak melanggar aturan di keluarga dan sekolah, menunjukkan perilaku mematuhi aturan di keluarga dan sekolah. Nah, di sini ada elemennya, untuk Nah, mboten. elemennya Pak Her, ada capaian, Bu. Pak Her, itu kan CP-nya yang dari Kemdikbud nomor 56 itu. Nah, kemarin sekedar ya itu dari PPKN. Halo Ibu. Halo. Suara saya sudah terdengar, Pak Her. Sambung. Nah, kemarin pada saat membuat KOSP, di dalam KOSP itu kan ada TP dan ATP. Ya. Leres mboten? Nah, ketika Bapak membuat itu prosesnya bagaimana? Kan itu diturunkan dari CP. Nah, lalu kemudian kan Bapak membuat sendiri. Nah, dasarnya dari TP atau bisa dibaca TP-nya dan ATP-nya. Nah, hasilnya kan itu ya, Pak ya, gitu. Iya. Untuk CP, dari CP diturunkan elemen dulu, elemen untuk PPKN contoh ya ada Pancasila, Undang-Undang Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di sini untuk Pancasila misalkan, capaian pembelajaran peserta didik mampu mengenal dan menceritakan simbol-simbol dan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Peserta didik mampu mengidentifikasi dan menjelaskan hubungan antara simbol dan sila-sila dalam Garuda Pancasila. Peserta didik mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan keluarga dan sekolah. Di sini dari CP yang diambil dari elemen tadi, di situ ada kompetensi dan konten. Di sini peserta didik mampu mengenal ini merupakan kompetensi. Terus menceritakan itu kompetensi. Sedangkan simbol dan sila-sila Pancasila itu merupakan konten. Terus berikutnya mampu mengidentifikasi. Ini kita jadikan kompetensi, menjelaskan hubungan antar simbol ini kompetensi, dan untuk kontennya simbol dan sila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Itu kontennya. Sehingga kita susun menjadi tujuan pembelajaran, yaitu peserta didik mampu mengenal, kalau dalam CP-nya kan mampu mengenal dan menceritakan simbol-simbol sila-sila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Berarti di sini TP-nya peserta didik mampu mengenal simbol dan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Yang kedua, TP yang kedua, peserta didik menceritakan simbol-simbol dan sila dalam Pancasila dalam lambang negara Pancasila. Itu alurnya gitu, Ibu. Jadi berikutnya peserta didik kalau dalam CP peserta didik mampu mengidentifikasi dan menjelaskan hubungan antara simbol-simbol sila dan sila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Berarti TP-nya menjadi peserta didik mampu mengidentifikasi simbol dan sila dalam lambang negara Garuda. Terus yang keempat, peserta didik mampu menjelaskan
hubungan antara simbol-simbol dan sila dalam lambang negara Garuda Pancasila itu. Contohnya itu dari PPKN. Nah itu tujuan itu yang harus dicapai dalam pembelajaran di kelas sebagai pengganti indikator yang dulu kalau dulu RPP itu adalah indikatornya, sekarang yang dicapai adalah TP-nya di setiap mapel atau mata pelajaran itu. Sepengetahuan kami gitu, mungkin kalau ada kurangnya mohon untuk kami diberi wawasannya atau bimbingannya itu. Terima kasih. Nggih. Matur nuwun Pak Her. Nah, kemarin ketika menyusun TP itu, kata-kata yang Bapak baca tadi barusan, itu Bapak mengacu berpedoman pada contoh yang dari Kemdikbud atau semuanya Bapak membuat sendiri baru atau dos pundi? Ya, sebagian untuk memang ada kami download dulu, download dari aplikasi yang ada itu kan ada yang dari PMM itu dari materi kelas berapa memang kami download, kami ambil yang sesuai dengan kondisi sekolah, itu kontennya yang sesuai dengan kondisi sekolah. Kalau rata-rata ini mungkin kalau seperti PPKN itu masih kontennya itu masih sama bisa dilaksanakan di sekolah dari yang kita ambil dari downloadan tadi itu masih banyak yang sesuai dengan kondisi sekolah itu. Oke, berarti download dari contoh, kemudian ada yang diubah, mboten Pak? Sebagian besar tidak Ibu, karena kami sebenarnya ini untuk TP-ATP ini adalah kami membantu guru sebenarnya guru sebelum membuat pembelajaran itu adanya tugasnya guru kami karena kami juga satu sekolah, kami tidak dengan guru, kami hanya membantu membimbing sekiranya teman guru biar berjalan. Ini sebenarnya bukan lanjutan dari kepala sekolah hanya membimbing itu. Kami membantu teman-teman ya. Itu maksud kami sebenarnya itu Ibu. Bukan kami menyusun dalam arti dalam KOSP tidak. Itu sebenarnya kan sudah menjadi perangkat ajar dari guru itu. Oke, baik. Mungkin itu pemahaman kami seperti itu Bu. Oke, Pak Her, kalian Bu Retno, nyun sewu, ini saya sudah share. Apakah terlihat? Yang di depan, saya share laporan PMO ini sudah bisa terlihat kurang jelas, kebesaran, kekecilan atau terlihat nggih? Kekecilan itu. Oh, kekecilan. Begini cukup. Masih perlu saya besarkan atau cukup? Sakit. Sakit nggih, sampun. Nah, ini hasil penilaian saya untuk PMO bulan ini. Nah, silahkan coba Pak Haryadi dan Budia baca. Kalau ada yang ingin dikonfirmasi, silahkan. Nggih. Kalau sudah sesuai, tolong saya diinfo. Pak Her dan Bu Retno bilang lanjut gitu nggih. Kalau Bapak dan Ibu sudah merasa sesuai, silakan dapat dibaca dulu. Kalau sudah sesuai, bilang lanjut gitu. Monggo. Apakah sudah jelas instruksi saya, Bapak Ibu? Sudah Ibu. Nggih. Siap Ibu. Nggih. Ya. Nggih. Terima kasih Bu, cukup. Nggih.
Nggih, bisa dilanjut Ibu. Nggih Ibu. Nomor 2 betul. Nggih. Nomor 3 juga. Mohon Ibu, untuk nomor 2 dan 3 digeser kembali. Saya ambil gambar. Saya ambil foto nanti. Cukup? Oke. Geser nomor 3 Ibu. Oke. Monggo nomor 4. Ibu teks dan modular data jalannya spasial. Nggih. Nggih Ibu. Perencanaan menggunakan modul project yang disediakan oleh Kemendikbud tanpa penyesuaian atau dengan penyesuaian. Untuk nomor 5 itu kami gini Bu, untuk project itu alurnya memang kami mengadopsi dari Kemendikbud, contoh-contoh Kemendikbud, cuman di dalamnya itu kami ubah sendiri Bu. Tapi alur-alurnya itu kami mengambil contoh yang paling sederhana itu kemarin jajan yuk. Jadi di situ alur-alurnya cuman kami alihkan pada project Greenhouse tadi. Tapi kalau yang kami adopsi itu alur seperti itu jajan yuk gitu. Jadi itu Bu, saya gitu. Nggih, Pak. Ini nomor 5 di opsi 2. Ngoten nggih. Oke, nggih. Nggih, sampun. Berarti ini sudah selesai Sampun. untuk instrumen pertama, sampun nggih. Kemudian ini, monggo. Besar sedikit nggih. Saya ambilkan. Ini untuk implementasi nggih, betul. Penerapan banyak yang tinggi. Ya, siap. Lanjut Ibu. Kalau pembelajaran atau Bu Retno, ini terkait pembelajaran, monggo bisa dibaca pelan-pelan Ibu. Ini indikatornya. Yang opsi 2 ini Bu. Nggih, ini penilaian saya. Yang nomor 2 kok, maaf. Nggih. Betul. Nah, ini penilaian saya. Menggunakan metode pengajaran yang bervariasi, namun masih didominasi oleh peran seperti instruktur yang mengarahkan kegiatan peserta didik sepanjang proses pembelajaran. Ya. Oke, ada masukan atau lanjut? Bagaimana Bu Retno? Sudah cukup? Aku Pak Aryati pripun? Nggih, betul Ibu. Lanjut. Nggih.
keterpaduan penilaian pembelajaran. Guru melakukan aturan pada pelajaran namun digunakan untuk merancang pembelajaran. Bu Retno, bagaimana untuk penilaian? Masih tahap 1, nggih? Lanjut, Ibu. Nggih, Bu Retno, bisa mendengar suara saya, Bu Retno? Bisa Bu, kecil. Nggih. Kalau volume saya besarkan nanti tunggu Oke. sama Pak Haryati. Nggih. Nah, jadi ini setiap bulannya kita akan memonitoring terkait dengan pembelajaran yang Ibu terapkan Nggih. di kelas Ibu. Nah, di sini ada terkait penerapan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, kemudian terkait keterpaduan penilaian dan pembelajaran. Nah, sepertinya untuk kelas Ibu itu kan belum ada asesmen diagnostik atau asesmen di awal pelajaran dan formatif. Nah, itu harus dilakukan Ibu. Sebetulnya untuk kelas Ibu itu opsi 1 saja belum masuk. Nah, jadi karena adanya opsi 1, jadi saya memilih opsi 1. Nah, mohon ini Ibu dapat membaca untuk nomor 2 dan nomor 3 ini, Bu. Dari opsi 1 sampai opsi 2. Nah, apabila ada yang belum jelas, ini saya ulangi lagi dari opsi 2, nggih. Apabila ada yang belum jelas bisa ditanyakan. Harapan saya untuk PMO bulan November kelas Ibu sudah bisa naik ke opsi 2, opsi 3 atau opsi 4. Nih, monggo ini bisa dipelajari dulu Ibu, dibaca dulu. Untuk nomor 2 Ibu, opsi 1. Pripun nggih carane? Maksudnya supaya anak-anak itu senang kalau diajak belajar Nah, nah, itu Ibu yang harus temukan sebagai guru kelas. Nah, salah satu caranya adalah dengan bertanya, Bu, ke guru kelas 1 dari sekolah lainnya. Atau Ibu bisa mempelajari di YouTube atau di buku-buku lain terkait dengan pembelajaran itu seperti apa. Jadi memang harus dipelajari, Bu. Nah, ini untuk yang nomor 3. Monggo dipelajari dahulu. Ini tadi sudah jelas nggih, Bu, kalau opsi 4 itu bagaimana. Ini sudah ada diferensiasi di sini, guru membedakan, lebih terampil. Nah, ini lebih fasilitator. Ini saya bisa lanjut ke nomor 3 atau masih ada di nomor 2? Nggih, Bu. Lanjut? Lanjut. Oke, baik. Ini nomor 3 nggih, Bu. Monggo dipelajari dahulu. Guru melakukan ya, gimana Bu Retno untuk opsi yang nomor 3, opsi 1 nih? Lanjut Ibu.
yang 180 meter. Ih, gimana nomor 4 Bu Retno? Nggih, Pak, nggih. Oke, Bu, lanjut. Kolaborasi antar guru dan keperluan polimer. Guru belum berkolaborasi untuk keperluan belajar reguler, namun juga berkolaborasi untuk keperluan proyek atau pelajaran. Ya, oke. Nggih, Bu. Oke, Bu, lanjut nomor 6. Kolaborasi dengan orang tua dan guru melakukan informasi pada saat penerimaan rapot. Ya, betul Ibu, nomor 6. Bu Retno, Nggih. dalam merancang pelibatan masyarakat industri dalam proses pembelajaran. Bu. Kami belum mengundang dari narasumbernya. Insya Allah nanti rencanakan. Bawa sedikit Ibu. Saya mengingatkan kualitas kurikulum. Iya Ibu, lanjut. Nomor 1 Ibu, ulangi nomor Nggih. 1-nya. Oh, nggih. Pak Her, ini tadi kan ada refleksi nggih yang terakhir di sini. Nah, nanti tolong Bapak membuat refleksi dan evaluasi internal di sekolah Bapak terkait pelaksanaan terkait pelaksanaan kurikulum Merdeka ini seperti apa. Gitu. Khusus membahas terkait pelaksanaan kurikulum Merdeka. Iya, Ngoten nggih, Pak. Nomor 4 ulangi Ibu, nomor 4. Nggih, sekedap Pak, sekedap. Ini saya menilai dulu sekedap. Oh gitu, iya. Nggih. Monggo Ibu. Nggih, monggo dicermati, Kak. Kalau sudah nanti bilang lanjut gitu.
melibatkan seluruh warga sekolah. Sekolah memastikan dan membangun. Oke, lanjut Ibu. Kepala sekolah mendapatkan dan berbagai sekolah berbagai mengusung pertemuan diskusi yang belum secara berkala. Oke Ibu, lanjut Ibu. Memimpin supaya pengumuman belajar yang berbeda-beda. Melibatkan seluruh warga sekolah. Lanjut Ibu. Oke. Dilanjut, bisa dilanjut Ibu. Nah, Pak Her, ini sebenarnya belum dibahas nggih tadi. Silakan Iya, diceritakan, disampaikan selama ini guru dan kepala sekolah atau pihak sekolah berkomunikasi dengan orang tua, orang tua atau wali murid itu seperti apa, Pak? Monggo. ya untuk kemarin kami baru di tahap awal baru menyampaikan pada sosialisasi kurikulum baru yang dulu dari kurikulum 13 berupa tematik. Kemarin kami baru menyosialisasi bahwa untuk kelas 1 dan kelas 4 itu berubah menjadi mapel itu untuk intrakurikulernya. Kami sudah di awal tahun pelajaran kami sudah menyampaikan pada rapat bersama wali murid. Namun untuk kelanjutan memang kami belum menyampaikan secara berkalanya, belum Bu. Mungkin beberapa minggu sekali atau bulan sekali kami memang belum menyampaikan. Nah ini insya Allah kami sampaikan melalui guru kelasnya. Guru kelas ini berarti kami menyampaikan nanti melalui Bu, hasil pembelajaran anak misalkan dalam harian ulangan anak-anak atau materi yang dikuasai anak melalui asesmen disampaikan kepada orang tua murid itu untuk tindak lanjutnya hal-hal seperti ini. Dan juga meminta masukan Pak, masukan kepada orang tua atau murid yang jelas di dalam perencanaan pembelajaran untuk kelas dan juga program sekolah itu ada pelibatan dari orang tua atau wali murid seperti itu. Ya. Terima kasih saya. Nah, jadi ada masukan yang diberikan. Nah ini untuk nomor 4 berarti masih di opsi 1 atau ada konfirmasi, silahkan Pak. Sementara di 1 dulu Ibu, kami ingin di jalan di tempat dulu, belum sempat kami ya. Ini nomor 5. Kepala sekolah harus aktif dalam jejaring. Kepala sekolah memahami bahwa penting untuk kegiatan waktu dan tempatnya. Oke. Oke Ibu, dilanjut nggih.
kepala sekolah menunjukkan kematangan moral dan emosi dengan kode etik. Oke, lanjut Ibu. Bisa dilanjut. Ya, kepala sekolah mau melakukan praktisi di dalam sekolah praktisi di dalam dasarnya dengan memperkenalkan dan membentuk pengucapan. Ya Ibu, nomor 7 lanjut. Lanjut nomor 7. Baik, terkait dengan ini instrumen selanjutnya SDM. Jumlah. Ada masukan, Pak? Untuk jumlah PTK Atau pripun nggih sebenarnya ini ya, atau Bapak ada masukan ditulis kurang atau rendah terus solusinya apa atau cukup saya tulis tidak gitu atau pripun monggo. pun manut itu bagaimana penilaian Ibu, monggo. Tak saya ambil dulu sih. Yeah. Ulangi lagi Ibu tadi yang tadi. Oke. Baik. Monggo Ibu dilanjut. Ya Bu, lanjut. Ya. Monggo Ibu lanjut. Ya. Lanjut Ibu. Monggo lanjut. Ya. Sampun monggo lanjut. Oke, lanjut. Nah, ada hambatan lain Pak yang kiranya mau dilaporkan ke pusat Oke. Ini yang Ibu, tadi kok belum ada gitu. oke, sebenarnya untuk hambatan itu
tidak begitu banyak, cuman itu tinggal dari kita sendiri warga sekolah, baik itu kepala sekolah maupun gurunya itu masih keinginan atau kemauannya masih rendah, masih kurang itu. Jadi untuk memodifikasi pembelajaran yang berpusat pada siswa itu kami masih banyak belajar itu, kekurangan kami saya akui di situ itu. Jadi untuk kekurangan atau dalam kami melaksanakan ini masih jauh dari apa yang diharapkan, terutama tentang pembelajaran yang berpusat pada siswa. Terima kasih Ibu. Oke, baik. Alhamdulillah tadi kurang lebih ada 44 instrumen ya yang sudah kita isi dan cermati bersama nggih Bapak Ibu. Nah, sebelum saya tutup dan akhiri PMO untuk bulan Oktober ini, adakah yang ingin ditanyakan atau disampaikan atau didiskusikan dari Pak Haryadi, dari Pak Tanto, dari Bu Retno? Monggo. Ya, monggo Pak Tanto monitor. Bu Retno dulu, ada masukan Bu? Apa? Oke. Baik. Kalau saya, monggo Pak Har, silakan. Mohon maaf Ibu, dalam kami melaksanakan ini, saya selaku kepala sekolah sudah berusaha, dan kami mohon dukungannya dari teman-teman guru. Kepala sekolah itu hanya bisa memberi motivasi dan dorongan mengajak, tanpa Bapak Ibu guru laksanakan itu semuanya ini tidak akan berhasil. Kami mohon bimbingannya kepada Bu Ayub selaku pendamping fasilitator. Dalam pendampingan ini kami mohon bantuannya, dan kepada Bapak Sutanto SPD selaku pengawas mohon bimbingannya kepada guru-guru kami dan melaksanakan ini. Kalau kami selaku kepala sekolah selalu mengomunikasikan bagaimana kegiatan ini dapat berjalan. Tanpa ada kemauan untuk berubah dari teman-teman guru, ini tidak akan berhasil. Karena mohon maaf, program ini bukan atas nama kepala sekolah, bukan kebutuhan saya selaku kepala sekolah. Namun ini adalah kebutuhan bersama untuk sekolah, untuk anak-anak, bahkan ini adalah untuk kepentingan negara. Ini adalah tugas negara, bukan hanya kepala sekolah yang melaksanakan kurikulum ini. Mohon bimbingannya dari Pak Tanto dan mohon bimbingannya dari teman-teman guru untuk melaksanakan ini, dan lebih kepada Bu Ayub mohon sabar dan selalu membimbing kami agar kami bisa berjalan. Kalau tadi dari masih opsi 1, kebanyakan masih opsi 1, padahal targetnya harus berjalan opsi 4. Dan walaupun kurikulum ini baru, namun untuk sekolah yang lain itu juga akan melaksanakan hal seperti ini. Jadi tolong kepada teman-teman guru ini disikapi dengan sikap positif, jangan kepala sekolah yang istilahnya melaksanakan ini adalah hanya tanggungan dari kepala sekolah. Mohon Pak Tanto ini bimbingannya kepada sekolah kami, motivasinya kepada teman-teman guru. Itu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan, dan kami mohon maaf atas segala kekurangan SDN 1 ini. Terima kasih. Monggo Ibu. Monggo Pak Tanto. Barangkali ada yang ingin disampaikan Bapak, monggo. Barangkali ada yang ingin disampaikan Pak Tanto sebagai penutup.
Monggo. Oke, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf, situasi terpecah Ibu. Baru ada pertemuan Mboten Katikas PAUD, napa-napa, Bapak. Nggih. harus mengakomodir kedua-duanya. Begini, saya sebagai pengacara mengucapkan terima kasih sekali. Ke depan akan kami berusaha membagi waktu sebaik-baiknya, karena terus terang saja kami tidak bisa sepenuhnya untuk mengawal kurikulum yang baru ini ke SNT 1, dikarenakan kami sudah tidak ada teman, Ibu. Saya harus mengkondisikan sekolah yang ada di Kecamatan Sidoarjo, baik untuk SD maupun TK, yang berjumlah sekitar 28 dan 31. Itu kelihatannya untuk membagi waktu saya kesulitan sekali, dan mudah-mudahan saya berkomunikasi dengan Pak Haryadi kaitannya dengan jadwal-jadwal yang sudah diberikan, termasuk ini tadi kalau tidak diingatkan Pak Haryadi juga lupa, juga kesalahan lupa. Sudah ada acara 3 termasuk ini. Depan kami akan berusaha lebih intens lagi untuk mengawal kegiatan kurikulum yang ada di JT1. Itu Bu, terima kasih. Oke, matur nuwun Bapak sudah menyempatkan waktunya. Mboten napa-napa Pak Tanto, sehat selalu. Monggo dipun lajengaken nggih. Bapak Ibu, Pak Haryadi, Pak Tanto dan juga Bu Retno, izin matur, izin menyampaikan nggih pada Bapak Ibu sekalian bahwa nama Bapak Ibu, nama Pak Haryadi, nama Bu Retno, nama Bu Dia itu terekam di dalam Dapodik melaksanakan program. Kalau yang sudah berjalan itu kan pelatihan komite pembelajaran PKP yang dengan Pak Mufid itu terekam, dan bahkan Bapak Ibu memiliki sertifikat. Nama dan juga perolehan sertifikat itu tidak diperoleh oleh setiap guru Bapak Ibu, dan itu merupakan bentuk capaian luar biasa untuk Bu Retno, untuk Bu Dia, untuk Mbak Haryadi, karena memiliki kesempatan untuk mengikuti PKP sekolahnya sebagai sekolah penggerak. Nah, kegiatan pendampingan yang nantinya itu dilaksanakan selama 3 tahun. Nah, ini di tahun pertama itu kan selama ini tidak ada tidak ada tugas Bu, tidak ada tugas yang sekiranya harus dicapai, begitu kan tidak ada. Jadi waktunya itu kan hanya ngobrol saja, jadi menanyakan seperti itu, saya bertanya. Nah, mohon kalau misalnya ada kendala atau hambatan itu dapat dikomunikasikan Bu Retno, dan Bu Dia dapat berkomunikasi dengan Pak Haryadi selaku kepala sekolah. Lalu nanti Pak Haryadi berkomunikasi ke saya. Jadi alurnya demikian. Nah, tahapannya ngoten, tidak bisa langsung Bu Retno ke saya, Bu Dia ke saya, atau saya langsung ke Bu Retno, saya langsung ke Bu Dia. Jadi Bu Retno dan Bu Dia itu nanti bisa di forum komunitas praktisi ataupun di forum refleksi dan evaluasi yang ada di internal sekolah, itu saling berdiskusi, saling berembuk nggih, tentu saja dengan kedewasaan, profesional, dan menekankan ego pribadi. Ngaten, ini bukan untuk pribadi kepala sekolah ataupun pribadi pengawas ataupun pribadi saya. Oke, seperti yang Bapak Ibu ketahui, saya kan background-nya orang hukum, tidak di pendidikan. Jadi ini semua itu demi peserta didik. Jadi tolong Bapak Ibu bisa
menilik lagi ke belakang. Tujuannya menjadi guru itu apa? Di sana ada murid, ada wali murid. Tanggung jawabnya kan luar biasa nggih Bapak Ibu sebagai pendidik. Gitu. Jadi saya mohon izin, saya juga nggak enak sebenarnya menyampaikan nanti bukannya menggurui atau apa, tapi tanggung jawab profesi kita nanti juga akan dimintai pertanggungjawaban di hari kemudian. Jadi monggo Bapak Ibu dapat merefleksikan kembali sebenarnya yang menjadi tujuan dari Bapak Ibu menjadi pendidik itu seperti apa. Kalau dari saya cukup itu saja, dan nama Bapak Ibu, data Bapak Ibu itu masuk di Dapodik. Jadi aktivitas Bapak Ibu mengikuti PKP, mengikuti pendampingan ini terekam. Dan itu semua itu bentuk prestasi Bapak Ibu semuanya, bukan satu atau dua pihak. Oke. Saya rasa cukup kita bertemu di Lokakarya tanggal 25 secara luring di Sragen, dan harapan saya kesempatan itu dapat dimaksimalkan oleh Bapak Ibu untuk berbagi praktik baik. Kalau sekiranya ada yang belum jelas, harus bertanya, harus disampaikan yang belum jelas itu yang mana. Jadi ada komunikasi dua arah, harus aktif. Jadi ego pribadi apapun itu tolong dikesampingkan. Jadi ini bukan terkait dengan sekolah, bukan terkait dengan kepala sekolah, bukan terkait dengan guru, tapi terkait dengan masing-masing pribadi dari Bapak Ibu mensikapi adanya pendampingan dan kerja profesionalitas ini seperti apa. Itu saja sih yang ingin saya sampaikan. Mohon dapat dimaknai dan disikapi dengan baik. Apresiasi setinggi-tingginya juga saya aturkan kepada Bapak Ibu, Pak Haryadi selaku Kepala Sekolah, Pak Tanto pengawas, dan Ibu Retno selaku guru pengampu kelas 1, serta salam semoga UP Budiah lancar. Kita bertemu di Lokakarya dan pendampingan berikutnya. Sekali lagi saya berharap ada komunikasi yang baik secara dua arah dan alur komunikasi juga terjalin dengan baik antara guru dan kepala sekolah, lalu kepala sekolah dengan saya, kepala sekolah dengan pengawas. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas tutur kata yang kurang berkenan bagi Bapak Ibu. Semata-mata hal ini saya sampaikan untuk kepentingan peserta didik atau murid. Kalau kita mengenal ada golden age. Jadi pembelajaran di kelas 1 itu tidak kalah pentingnya dengan anak belajar di perguruan tinggi. Dan mewujudkan sekolah cinta damai itu juga menjadi tujuan kita bersama. Jadi mohon ini dapat disikapi, Bapak Ibu menjadi pendidik itu tujuannya apa. Seperti itu. Terima kasih sekali atas rawuhnya. Terima kasih sekali atas perhatiannya. Doa saya selalu kagem kesehatan dan kesuksesan Bapak Ibu, serta salam sayang saya untuk peserta didik, untuk murid-murid di SD Negeri Jeti 1. Kegiatan PMO saya cukupkan. Sekali lagi, matur nuwun sangat Bapak Ibu. Selamat melanjutkan aktivitas dan sugeng enjang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ayub. Mohon maaf ada kekurangan dari divisi 1. Pak Tanto mohon maafkan untuk divisi 1 masih banyak kekurangan. Iya Bapak. Terima kasih. Sami-sami. Disilahkan untuk live, monggo. Terima kasih Pak Tanto. Matur nuwun Pak Tanto. Sudah selesai, monggo saged live.